Ade tiba di lobi apartemen dengan perasaan sedikit gugup namun penuh antusias. Udara sejuk AC menyelimuti ruangan, dan lantai marmer yang mengkilap memantulkan cahaya dari lampu gantung yang mewah. Suasana lobi terasa tenang, hanya terdengar suara samar-samar musik instrumental yang mengalun lembut di latar belakang. Rudolf, seorang pendeta dengan karisma yang tenang dan penuh wibawa, sudah menunggu di lobi. Dengan senyum ramah, ia menyambut Ade dan menanyakan kabarnya. Ade merasa nyaman dengan kehadiran Rudolf, percaya bahwa acara rohani yang akan dihadirinya akan membawa kedamaian dan pencerahan. Mereka kemudian berjalan beriringan menuju lift, suara langkah mereka terdengar lembut di lantai marmer. Saat pintu lift terbuka, mereka masuk, dan suasana terasa sedikit sunyi. Hanya terdengar suara halus mesin lift yang bergerak naik, membawa mereka menuju lantai tempat apartemen Rudolf berada. Ade merasa sedikit tegang, tetapi kehadiran Rudolf di sebelahnya membuatnya tenang. Sesampainya di lantai yang dituju, pintu lift terbuka dengan suara lembut, dan mereka melangkah keluar menuju lorong yang sepi dan rapi. Dinding-dinding lorong berwarna netral dengan penerangan hangat memberikan kesan nyaman namun misterius. Dengan langkah mantap, Rudolf mengajak Ade menuju pintu apartemennya, di mana acara podcast rohani akan berlangsung. Setelah tiba di apartemen, Rudolf dan Ade berbincang dengan hangat, seperti teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Rudolf kemudian menjelaskan bahwa acara podcast ini, yang disponsori oleh produk kesehatan rohani, memiliki satu permintaan khusus dari sponsor. Ade harus diikat dengan kabel sehingga tidak bisa bergerak, sebagai bagian dari konsep acara. Rudolf menambahkan bahwa Ade akan memakai sebuah kalung energi yang konon memiliki kekuatan khusus untuk membebaskannya dari ikatan tersebut. Meskipun terkejut, Ade merasa harus mempercayai Rudolf dan mengikuti arahan dalam acara rohani ini. Setelah mendengar penjelasan Rudolf, Ade, yang percaya penuh pada pendeta tersebut, memutuskan untuk mengikuti arahan tanpa ragu. Rudolf dengan tenang mulai mengikat Ade dengan kabel, memastikan setiap lilitan kuat dan kencang. Setelah proses selesai, Ade benar-benar tidak bisa bergerak, persis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, begitu Ade berada dalam keadaan terikat sepenuhnya, suasana di ruangan terasa berubah. Dengan wajah yang tiba-tiba berubah keras, Rudolf berdiri tegak di hadapan Ade. Tanpa peringatan, ia meledak dalam kemarahan yang mengejutkan. "Pengkhianat! Kalian semua telah mengkhianati aku." Suaranya menggelegar, menggema di ruang tamu yang kini terasa sempit dan menyesakan. Mata Rudolf menyala penuh kemarahan, wajahnya memerah, dan napasnya memburu. Ia mulai mengungkapkan semua rasa kesalnya, menyebut Ade bersama Santi dan Hardiman sebagai orang-orang yang telah menghancurkan kepercayaannya. Ade, yang tadinya tenang, kini gemetar ketakutan. Air matanya mengalir deras, dan ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Suara Rudolf yang sebelumnya penuh kasih kini berubah menjadi ancaman yang menakutkan, menekan perasaan aman yang sebelumnya ia rasakan. Dengan panik dan ketakutan yang semakin mendalam, Ade berusaha keras menjelaskan bahwa ia tidak pernah mengkhianati Rudolf dan masih setia mendukungnya. Dalam keputusasaan, ia memohon belas kasihan, berharap agar Rudolf memberinya kesempatan untuk tetap hidup dan melepaskannya dari ikatan yang mencekik. Namun, wajah Rudolf yang dipenuhi kemarahan tak menunjukkan tanda-tanda melunak. Ruangan yang tadinya terang terasa semakin gelap dan menekan, membuat Ade merasa seperti napasnya tersangkut di tenggorokan. Ketakutan menyelimuti dirinya, setiap detik terasa seperti selamanya. Sementara ia memohon dengan suara serak dan putus asa agar dilepaskan dari situasi mengerikan ini. Rudolf memaksa Ade untuk membuktikan kesetiaannya dengan mentransfer seluruh uang tabungannya, 19,5 juta rupiah, ke rekeningnya, dengan dalih untuk membayar seseorang yang akan menghabisi Hardiman. Ade, yang ketakutan dan tak punya pilihan, memberikan akses PIN ATM dan internet bankingnya. Setelah menguras tabungan Ade, Rudolf menuntut tambahan 10 juta rupiah. Ade terpaksa menghubungi orang tuanya dan meminta mereka mentransfer uang tersebut. Akhirnya, Rudolf mendapatkan tambahan 10 juta rupiah. Setelah mendapatkan semua uang yang dibutuhkan, Ade, dengan mata yang masih penuh ketakutan, memohon dengan suara yang hampir tak terdengar agar Rudolf melepaskannya. Namun, suasana di ruangan semakin mengerikan. Rudolf, yang tampaknya tidak terpengaruh oleh permohonan Ade, semakin keras dan mencekik leher Ade dengan kekuatan yang menakutkan. Ade merasa napasnya semakin sesak, dan kepanikan membuatnya semakin gemetar. Rudolf, dengan wajah dingin dan penuh kebencian, terus mencekik Ade dengan tanpa ampun. Ekspresi kemarahan dan kekejaman di wajahnya menambah ketegangan yang menyelimuti ruangan. Saat pukul 3 sore tiba, tubuh Ade akhirnya mulai lemas. Dengan napas yang semakin lambat, Ade tidak lagi mampu melawan, dan dalam keheningan mencekam, ia menghembuskan napas terakhirnya.
Suasana di ruangan kini dipenuhi oleh kesunyian yang menekan, meninggalkan hanya kegelapan dan kesedihan yang menakutkan. Mengapa pendeta Rudolf tega membunuh Ade? Mari kita selami kasus ini sedalam mungkin. Christian Rudolf Tobing berasal dari keluarga bahagia dan berkecukupan di Jakarta. Sejak kecil, ia rajin beribadah di gereja dan berprestasi di sekolah. Setelah lulus SMA pada tahun 2009, orang tuanya mengirimnya ke Amerika Serikat untuk studi teologi. Namun, pada tahun 2012, ia dideportasi karena melanggar aturan visa pelajar. Setelah kembali ke Indonesia, Rudolf melanjutkan studi teologi di Jakarta dan lulus pada tahun 2014. Dengan keahliannya dan keaktifannya di gereja, ia dipercaya menjadi pendeta muda di Kelapa Gading, di mana ia juga melayani dan mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Rudolf dikenal sebagai pribadi sabar, baik hati, dan berpendidikan, serta sering mengisi acara kerohanian dan menjadi penyiar radio. Pada tahun 2015, Rudolf menikah dan dikaruniai seorang anak, menjalani kehidupan yang tampaknya sangat baik. Ia juga memiliki lingkaran pertemanan yang sehat, di mana mereka sering berdiskusi tentang bisnis dan keuangan. Dalam lingkaran ini, Rudolf akhirnya memutuskan untuk membangun sebuah bisnis bersama salah satu temannya, Hardiman. Hubungan Rudolf dan Hardiman bukan hanya sekadar teman dalam lingkaran pertemanan, tetapi juga teman dekat sejak SMP. Mereka berdua berkomitmen untuk membangun bisnis jual-beli alat komunikasi, seperti perangkat yang biasa digunakan oleh petugas keamanan. Awalnya, bisnis ini berjalan sesuai harapan. Namun, seiring berjalannya waktu, bisnis mereka mulai mengalami masalah dan akhirnya bangkrut. Kebangkrutan ini tidak hanya menghancurkan bisnis mereka, tetapi juga merusak persahabatan yang telah terjalin lama. Di titik inilah, naluri gelap Rudolf mulai muncul, dan dari sinilah semuanya berubah. Setelah persahabatan Rudolf dan Hardiman hancur, pertemanan mereka terpecah menjadi dua kubu yang saling membenci. Beberapa teman mendukung Rudolf, sementara yang lainnya memihak Hardiman. Ketegangan ini memuncak pada tahun 2021 ketika Rudolf merasa dikhianati oleh teman-temannya. Semua bermula ketika Rudolf tidak diundang ke pernikahan Santi, yang ia anggap berada di pihaknya. Rasa sakit hati Rudolf semakin mendalam ketika ia melihat foto di Instagram yang diposting oleh Ade, di mana Santi, Ade, dan Hardiman terlihat bersama. Ini membuat Rudolf merasa benar-benar dikhianati oleh lingkaran pertemanannya. Beberapa bulan kemudian, rasa sakit hati Rudolf semakin dalam saat melihat foto di Instagram yang menampilkan Ade dan Santi merayakan Natal bersama Hardiman. Perayaan Natal ini semakin memperburuk perasaannya, menambah kecewa yang telah ia rasakan. Pada tahun 2022, Ade, Santi, dan Hardiman sering memposting kebersamaan mereka di Instagram, yang semakin memperburuk kebencian Rudolf. Merasa terasing dan dikhianati, Rudolf mulai merencanakan untuk menyingkirkan Hardiman dan mencari orang bayaran untuk melakukannya. Setelah mengetahui biaya jasa pembunuh yang sangat mahal, Rudolf mencari alternatif lain untuk menyingkirkan Hardiman. Ia mencari cara aman untuk melaksanakan rencananya dan mencari apartemen dengan minim CCTV di sekitar Jakarta Utara. Akhirnya, Rudolf menemukan apartemen yang cocok di Jakarta Pusat dan menyewanya khusus untuk misinya. Setelah merencanakan dan menyiapkan tempat, pada bulan Maret 2022, Rudolf merasa siap untuk melaksanakan rencananya, yang juga mencakup menghabisi Santi dan Ade, yang dianggapnya telah mengkhianatinya. Rudolf menghubungi Hardiman dengan cara yang sopan, meminta untuk bertemu untuk membahas beberapa hal penting. Namun, meskipun ia menghubungi Hardiman dan Santi beberapa kali, keduanya tidak merespons telepon atau pesan yang dikirimnya. Satu-satunya yang merespons adalah Ade. Untuk menjaga suasana tetap kondusif dan memastikan Ade bersedia bertemu, Rudolf menggunakan pendekatan dan bujuk rayu. Ia berbicara dengan nada lembut dan ramah, berusaha menenangkan Ade. Rudolf mengundang Ade untuk datang ke apartemen yang telah disiapkannya, yang diklaim sebagai tempat untuk acara podcast rohani yang disponsori oleh produk kesehatan rohani. Karena Rudolf adalah seorang pendeta yang sering mengisi acara rohani, Ade percaya dengan ajakan tersebut dan setuju untuk datang ke apartemen pada waktu yang telah disepakati. Seperti kejadian di awal cerita, Rudolf memaksanya mentransfer tabungan dan meminta tambahan uang. Setelah menguras rekening Ade, Rudolf mencekik Ade hingga tewas. Setelah membunuh Ade, Rudolf membeli kantong plastik besar dan lakban di supermarket dekat apartemennya untuk membungkus tubuh Ade. Terekam CCTV, Rudolf tampak sangat senang saat membawa troli berisi barang-barang. Merasa puas karena berhasil mendapatkan 29,5 juta rupiah dan barang-barang berharga Ade. Rudolf membungkus tubuh Ade dengan rapat dan membawa troli keluar dari apartemen pada pukul 7:30 malam.
Dalam rekaman CCTV, ia tampak ceria dan tersenyum kepada orang-orang yang ditemuinya, menunjukkan kepuasan yang mendalam atas keberhasilannya, termasuk ponsel, kartu ATM, perhiasan, dan laptop Ade yang telah dicurinya. Setelah membawa tubuh Ade, Rudolf mengemudikan mobilnya berkeliling di wilayah Jakarta, mencari tempat yang sepi dan aman untuk membuang tubuh tersebut. Pada pukul 9 malam, dia akhirnya menemukan sebuah lokasi yang dianggap aman dan sepi, yaitu di bawah kolong tol Becakayu yang terletak di Pondok Gede, Bekasi. Di lokasi tersebut, Rudolf membuang tubuh Ade yang terbungkus dalam kantong plastik hitam dan dilakban. Setelah membuang tubuh Ade di tempat tersebut, Rudolf meninggalkan lokasi tanpa menghiraukan lagi kondisi tubuh Ade. Namun, setengah jam setelah Rudolf membuang tubuh Ade, yaitu pada pukul setengah 10 malam, seorang tukang kopi yang sedang beraktivitas di bawah kolong tol Becakayu menemukan kantong plastik yang mencurigakan. Karena tidak ada bau yang mencurigakan, tukang kopi tersebut memutuskan untuk melaporkan temuan ini ke polisi. Polisi segera datang ke lokasi dan menemukan bahwa kantong plastik tersebut berisi tubuh seorang wanita, yaitu Ade. KTP Ade yang tertinggal di sakunya memudahkan polisi untuk mengidentifikasi korban. Malam itu juga, polisi berhasil menghubungi keluarga dan kerabat Ade untuk memberitahu mereka tentang temuan tersebut, yang mengejutkan dan mengguncang mereka. Sebelum bertemu dengan Rudolf, Ade sempat memberitahu teman-temannya bahwa ia akan pergi untuk bertemu Rudolf guna membuat podcast. Informasi ini membuat polisi mencurigai Rudolf sebagai orang terakhir yang berhubungan dengan Ade. Dari sini, polisi mulai menyelidiki keberadaan Rudolf. Teman-teman Ade melacak ponselnya menggunakan aplikasi. Akhirnya pelacakan menunjukkan ponsel berada di sekitar Bekasi, dekat dengan lokasi pembuangan tubuh Ade, yang menandakan bahwa ponsel masih ada pada Rudolf. Polisi segera menyelidiki area tersebut dan menangkap Rudolf pada pukul 11 malam saat ia mencoba menjual laptop Ade. Penemuan laptop, ponsel, dan kartu ATM milik Ade di tangan Rudolf cukup membuktikan keterlibatannya dalam kejahatan ini. Rudolf kemudian diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada malam yang sama, berita tragis mengenai kematian Ade menyebar dengan cepat, membuat keluarga dan banyak teman-temannya berduka mendalam. Suasana di rumah keluarga Ade dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam dan kepedihan yang tak tertandingi. Mereka merasa kehilangan yang sangat besar, terutama karena Ade dikenal sebagai sosok yang sangat sosial dan dicintai oleh banyak orang. Ade Yunia Rizabani Pambonan yang berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, meninggalkan kesan mendalam dalam komunitasnya dan di hati banyak orang. Ia dikenal sebagai seseorang yang selalu memotivasi orang lain untuk mencapai kebaikan dan kesuksesan. Sejak merantau ke Jakarta pada tahun 2010 untuk kuliah, Ade berusaha keras untuk membangun masa depan yang cerah. Setelah lulus, ia bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta Barat dengan penuh dedikasi. Namun, kehidupan Ade berakhir secara tragis di tangan Rudolf, yang dikendalikan oleh kebencian dan keserakahan. Kematian Ade meninggalkan luka yang mendalam di hati keluarganya dan teman-temannya, yang tidak hanya merasakan kehilangan pribadi, tetapi juga kehilangan sosok inspiratif yang telah memberikan banyak kebaikan dan motivasi dalam hidup mereka. Suasana malam itu dipenuhi dengan tangisan, doa, dan kenangan indah tentang Ade, yang selalu dikenang sebagai seseorang yang membawa cahaya dan kebahagiaan bagi banyak orang di sekelilingnya. Setelah seluruh bukti terkumpul dan pengakuan Rudolf yang menyatakan keterlibatannya dalam kejahatan tersebut, proses hukum pun berjalan sesuai dengan prosedur. Pengadilan memutuskan bahwa Rudolf bersalah atas pembunuhan berencana serta perampokan. Dengan mempertimbangkan beratnya kejahatan yang dilakukan dan dampak mendalamnya terhadap korban serta keluarganya, Rudolf dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Alasan utama di balik tindakan kejam Rudolf adalah dendam pribadi yang mendalam dan nafsu untuk mendapatkan uang serta barang-barang berharga dengan cara yang brutal. Keinginannya untuk membalas rasa sakit hati dan kemarahan terhadap teman-temannya, yang ia anggap telah mengkhianatinya, mendorongnya untuk melakukan kejahatan tersebut. Selain itu, dorongan untuk memperoleh keuntungan finansial dengan cara yang cepat dan tidak peduli terhadap nyawa orang lain membuatnya terjerumus dalam tindakan kriminal yang sangat mengerikan. Kejahatan ini tidak hanya merenggut nyawa Ade secara brutal tetapi juga mengungkapkan sisi gelap dari seorang yang dulunya dikenal sebagai pribadi yang sabar dan baik hati. Dalam persidangan, pengadilan menekankan betapa kejam dan tidak berperi kemanusiaan tindakannya, serta dampak mendalam yang ditinggalkannya pada keluarga Ade dan komunitasnya. Dengan keputusan tersebut, diharapkan ada keadilan yang terpenuhi dan dorongan untuk memperkuat sistem hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan kejahatan serupa di masa depan.